Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita sudah masuk materi baru, yaitu tentang the simple past tense. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah kegiatan pembelajaran kalian akan mampu untuk memahami apa sih fungsi sosial, kemudian struktur dan juga unsur kebahasaan dari simple past tense itu sendiri. Nah, di sini Miss Bunga ada dua kalimat yang dimana keduanya ditulis menggunakan simple past tense. Dari dua contoh kalimat ini, bisakah kalian menebak apa sih ciri-ciri dari simple past tense? Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat, ciri-ciri dari simple past tense adalah penggunaan verb kedua pada kalimat positif. Kemudian selain kalimat positif, maka untuk verbnya kembali lagi ke bentuk pertama, tetapi akan ada penggunaan kata did. Kemudian untuk keterangan waktunya sendiri, kalian akan bertemu adverb seperti last weekend, last month, and so on. Oke. Untuk fungsi sosialnya sendiri, jadi kita menggunakan simple past tense untuk berbicara tentang actions ataupun kejadian yang terjadi di masa lampau, masa yang sudah lewat. Untuk actionsnya sendiri adalah finished actions, sudah selesai, ya. Jadi simple past tense digunakan untuk membicarakan action yang kalian lakukan dan sudah selesai di masa lampau. Untuk strukturnya sendiri, kita kenal dua macam sentence, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Untuk verbal sentence sendiri adalah kalimat di mana di dalamnya terdapat kata kerja atau verb. Nah, sehingga kita sebut verbal sentence. Nah, untuk kalimat positif di mana di dalamnya terdapat verb, maka kalian harus menggunakan verb 2 sebagai penanda simple past. Ya, gunakan verb 2. Nah, sedangkan pada kalimat negatif dan interrogatifnya, kalian tidak perlu menggunakan verb 2, kembali lagi ke bentuk 1, tetapi penggunaannya disertai dengan kata did. Did. Tentu saja pada kalimat negatif, did-nya harus dilengkapi not. Menjadi did not atau didn't. Ya. Kemudian berikutnya, untuk kalimat di mana di dalamnya tidak terdapat verb, tidak ada kata kerja, kita menyebutnya nominal sentence, maka penggunaan verb digantikan dengan be, di mana pada past tense kita mengenal dua macam be, yaitu was dan were. Ada was, ada were. Penggunaan was digunakan jika subjeknya adalah he, she, it atau satu orang, kemudian I juga menggunakan was. Nah, sedangkan were digunakan untuk you, they, we, ataupun jika subjeknya berjumlah lebih dari satu orang, ya. Perbedaannya di sini bisa dilihat tidak ada kata kerja. Sebagai gantinya biasanya diikuti dengan noun, kata benda, ataupun adjective, kata sifat. Ya, pada kalimat positif hanya gunakan be, kemudian noun atau adjective, sedangkan pada negatif kalian tambahkan not di belakang be menjadi wasn't atau weren't. Nah, kemudian pada kalimat interrogatif, kalian pindahkan be-nya ke awal kalimat. Was dan were-nya pindah ke awal kalimat. Kemudian baru diikuti subjek, setelah itu noun dan adjective. Nah, untuk penggunaan kata tanya 5W1H, yaitu what, when, where, who, why, and how, di mana kalian harus meletakkannya. Nah, ini kalian bisa tambahkan ketika sudah mengikuti formula sebelumnya untuk nominal sentence ataupun verbal sentence. Kemudian kalian tinggal tambahkan saja kata tanyanya di paling awal kalimat. Contoh, ketika tadi kalian tidak menggunakan 5W1H, sudah jadi pertanyaannya seperti ini, did you go? Ternyata kalian harus tambahkan kata tanya. Tidak perlu bingung, hanya cukup tambahkan di paling awal kalimat. Sehingga menjadi where did you go? Boleh ditambahkan keterangan waktu seperti yesterday. Where did you go yesterday? Nah, pada nominal sentence atau yang tidak ada kata kerja pun sama. Kalian cukup tambahkan kata tanya 5W1H di paling awal, yaitu sebelum be. Yang tadinya be paling depan, sekarang digantikan posisi paling depan dengan kata tanya. Kemudian untuk language feature atau unsur kebahasaan yang pertama, yaitu dari segi keterangan waktu. Pertama kita kenal kata last, yang lalu digunakannya seperti ini.
last Monday, last week, last month, last year. Nah, kemudian ada lagi bentuk lain dari kata yang lalu menggunakan kata ago. Perbedaannya adalah digunakannya di belakang. 2 minutes ago, 2 hours ago, 2 days ago. Kalian juga bisa menggunakan keterangan waktu seperti yesterday atau in 1945 menyebutkan tahun ataupun abad seperti in the 16th century. Seperti itu. Kemudian ya, jadi untuk unsur kebahasaan yang lainnya pada simple past tense adalah penggunaan verb kedua. Nah, dalam bahasa Inggris kita kenal dua jenis verb dua, yaitu yang regular dan irregular. Yang regular artinya adalah beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena mostly kalian hanya perlu menambahkan ed pada kata kerja yang dimaksud, seperti pada contoh walk dan watch di sini menjadi walked, watched. Tetapi jika kata tersebut berakhiran huruf e, maka kalian hanya perlu menambahkan d. Seperti pada kata close dan change menjadi closed, changed. Kemudian jika kata tersebut berakhiran huruf y, maka sebelum menambahkan ed, kalian harus mengubah terlebih dahulu huruf y tersebut menjadi i. Seperti pada kata cry dan try menjadi cried dan tried. Oke. Sedangkan berikutnya kita kenal yang namanya irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, pada kata kerja tidak beraturan ini, mereka tidak berakhiran dengan huruf ed, melainkan ada kata yang ditambahkan atau diubah di dalamnya, atau ada juga kasus di mana justru kata tersebut tidak berubah sama sekali dari bentuk ke satu ke bentuk keduanya. Nah, di sini Miss Bunga menyediakan beberapa contoh bagi yang mau tahu lebih banyak lagi. Tentu saja kalian bisa menemukan lebih banyak daripada ini di kamus kalian masing-masing. Di sini Miss Bunga hanya memberikan contoh dari yang umum, yaitu contohnya begin menjadi began. Nah, di sini seperti kalian lihat ada pengubahan huruf dari i menjadi a, kemudian build pakai d menjadi build, pakai t, kemudian catch jadi caught, drink, drank, fall, fell, find, found, get, got, go, went, see, saw, ring, rang. Miss Bunga juga memberikan beberapa contoh kata kerja yang tidak berubah dari bentuk satu ke bentuk keduanya. Contohnya cost tetap cost, cut tetap cut, hit tetap hit, lad tetap lad, put tetap put. Kemudian ada read yang tulisannya tetap sama tetapi cara membacanya menjadi read, read, read. Kemudian ada sat, sat, shot, shot, spread, spread. Ada quit tetap quit. Seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Kalau ada yang kurang dimengerti, maka kalian bisa ajukan pertanyaan nanti di conference. So, sampai jumpa di conference. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.